pemerintah mempersilahkan para demonstran menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 11 April 2022. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah memperhatikan dengan seksama dinamika yang berkembang di tengah masyarakat mengenai berbagai masalah yang muncul termasuk rencana unjuk rasa oleh beberapa elemen masyarakat. Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meskipun demikian, Indonesia juga adalah negara demokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah menghimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat, ujarnya. Lanjutnya, dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum agar pengamanan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi. Kita juga tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan segala pro dan kontranya. Karena kebebasan seperti itulah yang dulu kita perjuangkan, bahwa aspirasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya. Kemudian, lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat, ungkapnya. Selain itu, kata Mahfud, pemerintah juga sedang fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat, bahan bakar, dan sebagainya yang juga merupakan permasalahan global yang dihadapi berbagai negara di dunia saat ini. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia atau SI akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara pada 11 April 2022. Pihak BEM SI memperkirakan sebanyak 1.000 mahasiswa akan ikut demo. Koordinator Pusat BEM SI Kaharudin mengatakan, ada 6 tuntutan yang disuarakan pada aksi 11 April nanti. Salah satu tuntutannya adalah soal isu penundaan pemilu yang sempat didesak pada aksi 1 April kemarin. Yang pertama, menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas untuk menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Karena sangat jelas, itu akan mengkhianati konstitusi, begitulah katanya kepada MPI beberapa waktu lalu. Kemudian, tuntutan lain mengacu pada Undang-Undang Ibu Kota Negara. Kedua, mahasiswa menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang IKN, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan, tuturnya. Tuntutan berikutnya mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Kemudian yang ketiga, mendesak untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Keempat, kami harap Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait, ujarnya. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik agraria. Terakhir, mahasiswa meminta Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya. Sebelumnya, para mahasiswa telah melakukan aksi massa di Ring 1 Istana Negara pada 1 April 2022. Sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai kampus melakukan long march dari kampus Trisakti menuju Istana Negara. Nah, itu dia 6 tuntutan mahasiswa saat demo 11 April 2022.